Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kuncoro dengan NIM 2022-143-611 kelas 7Q. Di sini saya akan membuat video mata pembelajaran mulok. Baik, di sini materinya pengenalan bahasa Jawa. Pertama, pendahuluan modul pengenalan bahasa Jawa. Konteks dan tujuan. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bahasa Jawa, pentingnya dalam pelestarian budaya dan sebagai alat komunikasi sehari-hari bagi masyarakat Jawa. Struktur modul ajar. Identitas modul. Modul ini memberikan identitas yang jelas bagi pengajaran bahasa Jawa, meliputi nama, kelas, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Capaian pembelajarannya. Capaian ini berfokus pada kompetensi utama siswa, di mana mereka diharapkan untuk memahami, menggunakan, dan menghargai bahasa Jawa dalam konteks sehari-hari. Materi pokok dan capaian pembelajaran. Pengertian dan fungsi. Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang penting untuk komunikasi sehari-hari dan pelestarian budaya. Memahami bahasa ini membantu kita menghargai identitas dan warisan budaya masyarakat Jawa. Tujuan pembelajaran spesifik. Pengertian bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Jawa sebagai alat komunikasi sehari-hari dan merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Jenis unggah-ungguh. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa ngoko dan bahasa kromo, yang masing-masing digunakan sesuai dengan tingkat kesopanan dan hubungan antar pembicara. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa Jawa meliputi komunikasi antara individu, pelestarian budaya lokal, dan sebagai identitas bagi masyarakat Jawa yang berbeda dari bahasa daerah lain. Kosakata sederhana. Penggunaan kosakata sederhana penting untuk memfasilitas komunikasi yang efektif sehingga siswa dapat berbicara dengan baik dan memahami konteks dalam kehidupan sehari-hari. Materi inti bahasa Jawa dan kosakata sederhana. Unggah-ungguh bahasa Jawa. Yang pertama, bahasa ngoko. Bahasa ngoko merupakan bentuk bahasa yang digunakan dalam situasi santai, terutama di antara teman sebaya. Ini mencerminkan keakraban dan kedekatan antar pembicara. Kedua, bahasa kromo. Bahasa kromo merupakan bahasa Jawa yang digunakan untuk berbicara dengan sopan, terutama kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Ini menunjukkan rasa hormat dalam berkomunikasi. Contoh kosakata sederhana dalam bahasa Jawa. Yang pertama yaitu mangan. Mangan berarti yaitu makan. Dalam kehidupan sehari-hari, kosakata ini sering digunakan dalam percakapan, misalnya menawarkan makanan kepada orang lain. Mereka dapat mengatakannya ayo mangan, yaitu yang arti bahasa Indonesianya ayo makan. Yang kedua, turu. Turu berarti yaitu tidur. Kata ini juga sering digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak mungkin berkata aku arep turu, yang berarti aku mau tidur. Penggunaan kosakata ini penting untuk memperkenalkan aktivitas dasar dalam bahasa Jawa. Ilustrasi percakapan sederhana, yaitu ada 3. Yang pertama, percakapan santai dilakukan kepada teman sebaya. Yang kedua, percakapan formal dilakukan untuk menghormati kepada orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, contoh interaksi yaitu percakapan yang dilakukan sehari-hari. Strategi dan langkah pembelajaran dalam modul. Model dan metode pembelajaran bahasa Jawa, yaitu yang pertama, ceramah. Model ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara langsung sehingga siswa dapat memahami konsep dasar bahasa Jawa dengan jelas dan sistematis. Kedua, tanya jawab. Dalam metode tanya jawab, siswa didorong untuk aktif bertanya sehingga interaksi antara guru dan siswa meningkat serta pemahaman materi menjadi lebih mendalam. Ketiga, diskusi. Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berkolaborasi berbagai ide dan pengalaman dalam menggunakan bahasa Jawa sehingga meningkatkan keterampilan komunikasi dan penggunaan kosakata. Langkah pembelajaran dalam modul ajar. Pendahuluan. Dalam tahap pendahuluan, guru menyapa siswa, memimpin doa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti, siswa akan mendapatkan penjelasan materi, terlibat dalam diskusi kelompok, serta melakukan praktik percakapan sederhana untuk memahami penggunaan bahasa Jawa lebih baik. Penutup. Di akhir penutup, guru memberikan kesimpulan, refleksi terhadap proses pembelajaran, dan memimpin doa penutup untuk menutup kegiatan dengan baik. Penilaian dan pengayaan. Penilaian dan pengayaan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran
pada proses pembelajaran. Metode ini membantu siswa memahami kosakata bahasa Jawa dengan lebih baik dan mendalam melalui yang menyenangkan. Kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Ringkasan poin. Modul ini menegaskan pentingnya menguasai bahasa Jawa sebagai komunikasi sehari-hari serta menjelaskan struktur dan tujuan pembelajaran yang sistematis. Refleksi dan interaksi. Dalam modul ini, refleksi guru sangat penting untuk evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Mari kita bersama-sama menguji pemahaman kosakata bahasa Jawa yang telah kita pelajari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.